negara harusnya memberikan ruang antara rakyat dan pemerintah agar itu sejalan dengan pembangunan bangsa ini, bukan negara yang mendiskreditkan rakyat menjadi ya penyebar hoax terbanyak. Oke, balik lagi bersama Imhenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam damai. Jadi lagi-lagi negara kita bukan memanas lagi, tetapi ini menjadi sunat ya, menjadi sunat negara ini di era ya, pemerintahan sekarang ini. Kita mau lihat banyak persoalan yang terjadi, aksi-aksi demo dan lain-lain. Tapi kita tidak membahas tentang demo dulu. Nah, di sini kita membahas bagaimana perkembangannya antara pihak pro maupun kontra, di mana pemerintah ya memutuskan atau langsung berpidato bahwa penyebar hoax terbanyak adalah rakyat. Nah, di mana kita melihat di sisi rakyat sendiri itu di dalamnya ada berbagai macam elemen. Pertama kita tahu buruh ya, masyarakat ya secara umumnya, terus para akademisi, para pakar ya. Nah, itu semuanya kita adalah rakyat ya, karena negara ini kuat karena bersatunya rakyat. Nah, di mana rakyat sudah diskreditkan bahwa penyebar hoax, maka rakyat jangan hanya berdemo tetapi tidak tahu isi undang-undang. Nah, sahabat pendengar sekalian, dilihat daripada fenomena yang terjadi, negara menjamin kebebasan, menjamin seluruh ya, aspirasi masyarakat yang bersifat positif thinking untuk membangun negaranya. Tetapi dalam keputusan tersendiri, pertanyaannya apakah yang sudah disahkan oleh DPR itu, draft apa yang sudah disahkan? Nah, ini menjadi pertanyaan besar buat negara. Kok negara bisa mendiskreditkan rakyat penyebar hoax? Sebenarnya siapa sih penyebar hoax antara pihak pro maupun kontra? Nah, di sini menjadi kontradiksi karena memang semuanya ingin dibenarkan gitu loh. Karena rakyat sendiri itu di dalamnya berbagai macam elemen ya, SDM ya lain-lain lah. Tetapi ya kalau kita ketahui bahwa rakyat yang paham tentang undang-undang tentunya para akademisi, para pakar hukum. Ya. Jadi mereka itu adalah rakyat. Nah, di mana negara berpidato bahwa penyebar hoax ya adalah rakyat, maka harus formasikan informasi itu lebih baik. Untuk harus kita ketahui bahwa apakah negara menjamin bahwa dalam undang-undang ini adalah undang-undang yang baik. Karena undang-undang tersebut adalah undang-undang yang memang sangat buruk karena tidak ada transparansi mengenai undang-undang tersebut. Daripada itu aparat keamanan saja ya yang punya tugasnya mengamankan negara kok balik untuk menjelaskan mengenai undang-undang. Harusnya ya diumumkan kepada seluruh warga masyarakat melalui media bahwa undang-undang itu telah sah, tetapi ini belum ada. Undang-undang tersebut itu kisarannya sekitar 900. Apakah presiden ya sudah membacakan semua melalui berita media ya bahwasanya pidato Presiden Republik Indonesia itu menyampaikan pidatonya itu sudah disampaikan ya melalui Menko Perekonomian ya Erlangga Hertanto bahwa penyebar hoax terbanyak sekian-sekian ya. Terus undang-undang Omnibus Law ya itu dia punya manfaatnya segini kayak gini, jadi apa yang telah masyarakat dengar itu semuanya salah, keliru. Nah, menurut Rocky Gerung ya bahwa apa presiden bisa menjadi ajudan Golkar ya, asistennya juru bicara, karena dia menyampaikan formulasi ya yang telah disampaikannya. Nah, presiden yang harusnya mengetahui ya seluruh isi undang-undang tersebut, pembahasan inti. Nah, dalam persidangan ini adalah persidangan paripurna. Dalam sidang ini kan adanya penyida. Jadi hal ini dalam sidang paripurna memberikan ruang untuk undang-undang ini disahkan atau disahkan. Dalam ketukan palu itu harus adanya instruksi lain-lain pembahasan baru disahkan, ini hanya gitu. Nah, itu menjadi salah satu masalah, instruksi malah dimatiin. Nah, ini menjadi contoh yang memang sangatlah sentral ya. Artinya tidak mau mendengar aspirasi rakyat lagi. Nah, di mana kita melihat dari era ini sudah ditontonnya di publik. Nah, bukan cuma di Indonesia, tetapi warga negara Indonesia yang di luar Indonesia maupun warga negara lain yang menonton. Kok negara demokrasi kok segini ya dalam sidang paripurna? Ini bukan demokrasi lagi. Nah, dalam undang-undang tersendiri ya dinilai oleh negara ya bahwa dia memberikan dampak positif bagi perekonomian kita yang maju ya. Nah, tetapi para investor ya asing ini 40
pemodal investor melihat undang-undang kita ini sangat buruk, ya merusak. Nah, di mana kita melihat sendiri bahwa pada saat pembahasannya saja sudah buruk, ya tidak mencerminkan adanya nilai-nilai atau peraturan yang berlaku, tidak berdasarkan hukum aturan konstitusi lagi. Karena di mana dalam formulasi pembahasan undang-undang itu harus adanya draft. Kok belum ada draft, sudah disahkan poin-poin sebelumnya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi bangsa ini. Karena dalam hal ini bukan hanya kita di Indonesia yang melihat ini, banyak pakar-pakar yang selalu menanti dan mengkritisi hal ini. Maka jangan salahkan juga ya masyarakat yang memang mereka belum terlalu paham tentang undang-undangnya. Ada sekitar 142 atau sekian-sekian sudah meningkat yang sudah ditahan di berbagai daerah. Alhasilnya mereka tidak tahu pasal. Akademisi belum memahami pasal itu secara seutuhnya, ya. Apalagi DPR yang baru menerima draft itu, gitu. Bagi para aparat yang memang dipaksakan untuk memberitahukan tentang isi pasal itu kan keliru. Tugas Anda sebagai aparat hanya untuk menenangkannya ketidaksesuaian, kekacauan di dalam ketertiban umum dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kalau Anda sudah mengambil peran para ahli, gimana mereka punya elektabilitas di masyarakat. Negara ini hanya mementingkan sekelompok orang, ya. Negara kita ini disatukan oleh berbagai macam pikiran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai, ya, yang ada dalam undang-undang. Undang-undang ini bersifatnya buruk, merusak, menyesatkan undang-undang yang bersifat hoax. Pidato presiden pun seharusnya itu adanya rapat terbatas, belum adanya formulasi antara pakar, ya, ahli peninjauan undang-undang tersebut. Ya, undang-undang ini berjalan semaksimal mungkin, tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, apakah harus undang-undang ini diundangkan tetapi tidak sejalan dengan masyarakat? Negara harusnya melihat bagaikan produsen dan konsumen. Kalau kita ingin jual produk, ya, harusnya sesuai dengan permintaan konsumen. Jangan konsumen meminta kayu, kita mengambil semen. Itu kan keliru. Maka dalam hal ini undang-undang ini bersifat hoax. Masyarakatnya bukan penyebar hoax, tetapi negara. Kenapa saya sampaikan negara? Karena negara belum benar-benar melakukan tindakan, melakukan upaya untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa undang-undang ini benar. Dan rakyat juga terjebak karena apa? Jangan sampai undang-undang ini pro rakyat, gitu loh. Berarti undang-undang ini masih hoax. Juga sudah terjebak dalam isi hoax tersebut. Maka kami, ya, memberikan harapan terbesar buat negara bahwa negara adalah pelayan bagi masyarakat. Kalau pelayan tidak memberikan apa yang harus diinginkan oleh masyarakat, tentunya masyarakat tidak akan merasa menikmati, ya, apa yang negara perbuat. Sangat hoax. Hoax itu sepertinya sejenisnya gimana? Hoax dari masyarakat ataukah dari pemerintah sendiri? Kalau pemerintah menjamin keamanan, ketertiban, harusnya memberikan informasi itu yang bersifat valid. Jangan informasi yang memang bersifat hoax sehingga adanya kekacauan di dalam masyarakat. Kenapa kekacauan yang terjadi? Karena memang pemerintah belum menjelaskan secara seutuhnya tentang undang-undang tersebut dan belum mampu karena memang 100 lembar. Dalam hal ini bagaimana pemerintah meyakinkan kepada masyarakat? Masyarakat yang memang dikatakan mereka belum paham tentang undang-undang saja, mereka masih menyampaikan aspirasi menolak Omnibus Law, ya, tentang undang-undang tersebut. Mereka menjelaskan beberapa poin-poin yang memang harus dicabut. Apalagi DPR, ya, DPR saja belum menerima draft tersebut. Nah, ini menjadi kontroversial, ini menjadi catatan besar buat negara dan menjadi sejarah sepanjang masa bahwa era saat ini sangatlah, juga bukan hanya pemerintah, ya, tetapi rakyat juga harus menjaga kode etik, ya, karena dalam aksi yang sejalan jangan kita mengganggu transportasi umum, jangan membuat dinamika, ya, kerusakan. Walaupun para bin pemerintah tahu dibalik daripada, ya, by design, ya, tragedi, ya, kerusuhan yang terjadi di negara kita ini, motifnya seperti apa, siapa yang menunggangi itu, kita tidak usah terpengaruh dalam hal itu, ya. Tetap, ya, menjalankan era demokrasi ini dengan menyampaikan pendapat yang memang tidak merugikan yang lainnya. Karena buruh itu kan juga para supir angkot lain-lainnya, para petani, para pekerja lainnya. Jadi kita jangan mengganggu aktivitas mereka. Bagaimana dengan generasi ke depannya? Bagaimana dengan anak-anak kita ke depannya kalau begini? Ini kita berjuang sama-sama, bukan kepentingan pribadi, tetapi kepentingan anak-anak kita ke depannya. Videonya jangan lupa subscribe dan komen yang oke, dadah.